ayat 23, Adonai akan melintas untuk memukul orang-orang Misraim. Dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu. Adonai akan lewat di atas pintu itu dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukulmu. Nah, ini. Siapa ini Adonai yang melintas ini? Ini harusnya sang putra gitu ya. Jadi sang putra ini melintas di depan pembinasa. Jadi kalau dia melihat ada darah, maka dia lewat. Jadi dia tidak mengizinkan pembinasa masuk. Jadi Adonai yang melintas ini dan pembinasa itu dua pribadi yang berbeda. Jadi yang ngecek itu Adonainya langsung, pembinasa itu di belakang. Kalau tidak ada darah ya sudah dibiarkan masuk. Nah ini juga banyak orang berbaur pergi bersama mereka. Banyak orang. Nah ini banyak orangnya, apakah orang Israel saja atau non Israel? Jangan-jangan juga non Israel gitu ya. Makanya ada beberapa kelompok etnis non Israel yang ikut eksodus gitu ya. Jadi yang budaknya Mesir bukan hanya Israel gitu. Jadi makanya di beberapa orang Kenya atau apa itu kayaknya juga non Israel gitu ya. Namun setiap budak manusia yang dibeli dengan uang, ketika kamu sudah menyunatnya maka dia boleh memakan. Jadi setiap orang yang, kalau zaman dulu etnis ya, satu etnis hanya orang Israel, yang kedua budak. Terus sunat. Nah sunat itu kan sebenarnya lebih ke agama gitu. Jadi kalau orang bersunat berarti dia orang Yahudi. Kalau dia simpatisan Yahudi atau pengikut Yahudi ya tandanya sunat gitu ya. Jadi setiap orang yang disunat berarti dia mengakui diri beragama Yahudi, begitu. Jadi walaupun dia budak, etnisnya bukan Israel, kalau dia disunat ya dia Yahudi, pemahamannya begitu. Oke, belajar apa dari pasal 12? Nah di sini ada permulaan perintah ya ke kalender religius. Jadi bulan ini menjadi permulaan bulan-bulan, artinya itu kalender religius. Sebelumnya ada kalender sipil, makanya sampai sekarang ada dua kalender ya. Kalender sipil, kalender negara, dan kalender religius. Agak beda. Bedanya di permulaan bulan, permulaan tahunnya beda. Nah kalau Paskah itu kalau di kalender religius jadi permulaan bulan, jadi bulan Paskah itu ya. Kalau di sipil itu beda lagi, September kalau nggak salah. Jadi Septembernya kalender sipil, kemudian ini perhitungan Masehi ya, kita perbandingannya ke perhitungan Masehi. Kira-kira September lah, bukan September tapi kira-kira September Oktober. Kemudian yang Paskah itu kan biasanya Maret April lah. Jadi Maret April ini permulaan tahun bagi kalender religius, kemudian September Oktober itu kalender sipil, kalender negara lah gitu, kalender publik. Itu oke. Jadi ada hitungan kambingnya berdasarkan porsi makan kan harus habis ya. Jadi kenapa porsi makan? Karena harus habis, tidak boleh sisa. Kalau kelebihan makannya, kelebihan dagingnya kasihan, nggak bisa habis kan harus dibakar. Jadi buang-buang sumber daya. Kambingnya harus sempurna jantan, itu syarat. Oke, nah dari Paskah sendiri, dari ini saya belajarnya tadi, sosok Tuhan itu berjalan di bumi di sini ya. Jadi ada pembinasa gitu ya, agak unik gitu ya. Jadi Adonai akan melintas ini yang melintasnya apa? Fisik, melintas di bumi itu. Jadi yang mengizinkan adalah pembinasa. Di sini pembinasa ini malaikat yang
beda pribadi dengan yang melintas. Jadi adoninya beda dengan pembinasa. Jadi beda ya. Jadi adoninya hanya menandai aja, oh itu ada darah, jangan gitu ya. Jadi dia melihat dulu ada darah enggak. Kalau enggak ada, dia suruh masuk pembinasa. Kalau enggak ada darah, dia dilarang masuk. Gitu. Jadi ketetapan. Terus yang kedua, Pak, orang-orang harus disunat gitu ya. Jadi yang boleh makan tadi harus orang bersunat. Nah, ini konsep anugerah gitu ya. Jadi pembinasa itu tidak akan masuk ke rumah yang ada darahnya. Jadi rumah gitu ya. Himpunan. Nah, orang asing, pengembara tidak boleh ikut makan. Tapi kalau mereka masuk ke situ, ke rumah orang Israel, ya mereka aman. Ini konsep anugerah. Kan anugerah itu adalah pelindung gitu ya. Kalau kita ada di dalam suatu tempat perlindungan yang dijaga oleh darah salib, maka kita aman. Kalau kita keluar dari tempat itu, kita dibinasakan. Jadi pembinasa itu tidak akan menyentuh himpunan rumah yang ada darahnya. Itu pemahamannya begitu. Nah, rumah ini apa? Kalau sekarang ya rumah ini lebih luas dari sekedar rumah fisik gitu ya. Jadi kalau orang diberi tanda darah, kalau nanti di kitab Daniel atau mana itu, tanda T, huruf taf gitu ya, maka dia akan aman, tidak dibinasakan. Ini berkaitan dengan keselamatan kekal. Jadi barang siapa menerima darah salib, diberi tanda taf, dia tidak akan dibinasakan malaikat pembinasa. Jadi malaikat pembinasa akan lewat gitu, nggak akan menyentuh. Makanya kalau orang tidak menerima tanda salib, tanda taf itu, ya itu tidak akan dilewat, tidak akan diselamatkan. Makanya kata Paskah dalam bahasa Inggris itu kan Passover ya. Jadi Passover itu kan melewati di atas. Jadi itu terjemahan dari yang ini, Exodus ini, keluaran ini. Dikatakan Adonai akan lewat di atas pintu. Jadi kalau ada darah, oh enggak usah gitu. Passover, dilompati gitu ya. Rumahmu akan dilewati kebinasaan. Kebinasaan akan lewat saja, tidak akan masuk ke rumahmu. Kebinasaan tidak akan masuk ke tubuhmu gitu ya. Jadi, khususnya yang di sini contohnya adalah anak sulung. Jadi kalau ada anak sulung dilindungi darah salib, ya tidak akan kena. Kalau nggak ada darah domba, kena gitu. Jadi, orang Kristen bisa mengimani keselamatan salib dengan contoh Paskah ini. Jadi pembinasa tidak akan masuk ke rumah. Nah, rumah ini ya bait suci di PB itu kan kita. Setiap individu itu bisa menjadi bait suci kalau di dalamnya ada Tuhan, ada Roh Tuhan. Shalom Aleichem, kita kembali ke Trend Legendary. Kali ini kita ke Keluaran 12. Adonai bersabda kepada Mose dan Aharon di tanah Misraim, katanya ya, bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel. Dicek itu nanti. Katakan itu ya. Katakanlah, pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka menurut keluarga leluhur. Seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Ini mulai aturan korban ya. Apabila keluarga itu terlalu kecil untuk seekor kambing domba, maka haruslah dia dan tetangganya yang dekat dengan rumahnya mengambilnya berdasarkan jumlah jiwa.
Setiap orang sesuai dengan porsi makannya, haruslah kamu memperkirakan terhadap kambing domba itu. Jadi dihitung porsi makan, ini pentingnya. Jadi rupanya hitungannya porsi makan, karena berkaitan dengan makan. Haruslah itu seekor kambing domba yang sempurna, jantan, berumur setahun. Haruslah kamu mengambilnya dari antara anak domba-domba atau dari antara kambing-kambing milikmu. Jadi ada jantan, kriteria jantan harus umur setahun gitu ya. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Jadi disiapkannya setengah 14 hari ya. Seluruh kumpulan jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi disembelih pada senja. Ini Paskah. Kalau ini jam 3 ya, jam 3 sore. Mereka harus mengambil dari darah itu dan mengoleskannya kepada kedua tiang dan pada ambang pintu di rumah itu yang di dalamnya mereka makan. Kedua tiang dan ambang pintu. Jadi ya di depan itu ya. Pada malam itu mereka harus makan daging yang dipanggang api dan roti tidak beragi. Haruslah mereka memakannya dengan sayur pahit. Tradisi Paskah harus dirayakan ya, orang Kristen juga harusnya seperti ini. Daging yang dipanggang api dan roti tidak beragi. Kalau kita ikut bentuknya ya, haruslah mereka memakannya dengan sayur pahit. Jadi ada seminggu lah gitu. Kamu jangan memakannya mentah. Jadi tidak boleh mentah, tidak boleh direbus air, harus dipanggang atau matang karena direbus dengan air. Jadi tidak boleh mentah, tidak boleh direbus, harus dipanggang. Kepalanya bersama kaki-kakinya dan dengan isi perutnya. Oke, jadi yang daging dimakan, selebihnya dibakar, itu maksudnya, sepertinya ya. Janganlah kamu menyisakan daripadanya sampai pagi, dan yang tertinggal, dan yang tertinggal sampai pagi daripadanya haruslah kamu bakar dengan api. Jadi yang pagi, kalau sisa harus dihabisi. Beginilah kamu harus memakannya: pinggangmu dililiti sabuk, kasutmu di kakimu, dan tongkatmu di tanganmu. Lalu kamu harus memakannya dengan cepat. Itulah Paskah bagi Adonai. Jadi pinggangmu dililiti sabuk, kasutmu di kakimu, dan tongkatmu di tanganmu. Lalu kamu harus memakannya dengan cepat. Maka aku akan melintas di tanah Misraim pada malam itu. Aku akan memukul setiap anak sulung di tanah Misraim, mulai dari manusia bahkan sampai ternak. Dan ke atas semua, dan ke atas semua tuan Misraim aku akan menjatuhkan. Aku akan menjatuhkan penghakiman. Akulah Adonai. Nah, ini tes power lagi. Darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam di sana akan menjadi tanda bagimu. Maka aku akan melihat darah itu dan aku akan lewat di atas kamu. Berarti ini aja jika aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Jika aku melihat darah itu, maka aku akan lewat di atas kamu, sehingga. Jadi jika maka sehingga tulah yang membinasakan tidak akan ada padamu ketika aku mendatangkan pukulan atas tanah Misraim. Ada kata sambungnya tepat, jadi lebih apa ini tadi?
Jika aku melihat darah itu, jika aku lewat dari maka, sehingga ini penyusunan kata sambung jadi penting ya. Sehingga tulah yang membinasakan tidak akan ada padamu ketika aku mendatangkan pukulan atas tanah Misraim. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya suatu hari raya bagi Adonai untuk generasi-generasimu. Kamu harus merayakannya sebagai satu ketetapan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya ini jadi hal penting ini. Selamanya. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Sungguh pada hari pertama kamu harus menyingkirkan ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang mau makan apa yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, maka haruslah nyawanya dilenyapkan dari Israel. Pada hari pertama akan ada pertemuan kudus, juga pada hari ke-7 akan ada pertemuan kudus bagimu. Segala pekerjaan tidak boleh dilakukan di dalamnya, hanya apa yang perlu dimakan oleh setiap jiwa, itu saja yang dapat dilakukan bagimu. Kamu harus memelihara hari raya roti tidak beragi, karena pada hari yang sama itu aku telah membawa pasukanmu keluar dari tanah Misraim. Kamu harus memelihara hari itu untuk generasi-generasimu, suatu ketetapan untuk selamanya. Jadi ada keturunan Israel wajib ya kalau ini. Kalau Kristen ya beda urusannya sebenarnya. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu harus makan roti tidak beragi sampai hari ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya ragi tidak boleh ditemukan di dalam rumahmu, sebab setiap orang yang memakan apapun yang beragi, maka nyawanya harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, dari antara pengembara atau dari antara penduduk asli negeri itu. Segala yang beragi janganlah kamu makan. Di segenap tempat kediamanmu kamu harus makan roti tidak beragi. Jadi keras sekali ya. Moses menyatakan kepada semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pilihlah dan ambillah bagimu kawanan domba menurut kaum-kaummu dan sembelilah Paskah itu. Ini menarik. Paskah kok disembelih? Ini maksudnya apa ini menyembelih Paskah? Kamu harus mengambil seikat hisap dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam pasu. Dan dari darah yang di dalam pasu itu kamu harus melaburkannya pada ambang pintu dan pada kedua tiangnya. Dan kamu janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Adonai akan melintas untuk memukul orang-orang Misraim. Ayat 23, Adonai akan melintas untuk memukul orang-orang Misraim. Dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu. Adonai akan lewat di atas pintu itu dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukulmu. Nah, ini. Siapa ini Adonai yang melintas ini? Ini harusnya sang putra gitu ya. Jadi sang putra ini melintas di depan pembinasa. Jadi kalau dia melihat ada darah, maka dia lewat. Jadi dia tidak mengizinkan pembinasa masuk. Jadi Adonai yang melintas ini dan pembinasa itu dua pribadi yang berbeda. Jadi yang ngecek itu Adonainya langsung, pembinasa itu di belakang. Kalau tidak ada darah ya sudah dibiarkan masuk. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Kamu harus memelihara hal ini sebagai ketetapan bagimu dan bagi anak-anakmu sampai selama-lamanya. Dan akan terjadi ketika
akan terjadi ketika kamu masuk ke dalam negeri yang akan Adonai berikan kepadamu seperti yang telah Dia sabdakan, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Akan terjadi ketika anak-anakmu bertanya kepadamu, apa maksudmu dengan ibadah ini? Maka kamu harus mengatakan, kurban Paskah itu adalah bagi Adonai yang lewat di atas rumah-rumah Bani Israel di Mitsraim ketika Dia memukul orang-orang Mitsraim tetapi meluputkan rumah-rumah kita. Oke. Lalu umat itu berlutut dan mereka bersujud. Kemudian Bani Israel pergi dan mereka melakukan seperti yang telah Adonai perintahkan kepada Mose dan Aharon, demikianlah mereka melakukannya. Terjadilah pada tengah malam, maka Adonai memukul setiap anak sulung di tanah Misraim, mulai dari anak sulung Paroh yang duduk di tahtanya sampai anak sulung orang tawanan yang ada di dalam rumah penjara, juga setiap anak sulung hewan. Mengerikan ya. Pada malam itu bangunlah Paroh dan hamba-hambanya beserta ini sambung ya, serta semua orang Misraim. Terjadilah jerit tangis yang dahsyat di Misraim karena di sana tidak satupun rumah yang tidak ada yang mati. Pada malam itu Ia memanggil Mose dan Aharon serta berkata, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah rakyatku, baik kamu maupun Bani Israel, dan pergilah serta layanilah Adonai seperti yang kamu katakan. Bawalah juga kawanan dombamu maupun kawanan lembumu seperti yang telah kamu katakan, dan pergilah, maka kamu pun telah memberkati aku. Jadi kepergian itu dianggap berkat bagi Paroh gitu ya. Maka orang Misraim bersikeras menyuruh umat itu pergi dari negeri itu dan bersegera, karena mereka berkata, kami semua bisa mati. Jadi stres gitu ya orang Misraim ini, Mesir ini. Lalu umat itu mengangkat adonannya sebelum ia pergi dengan tempat adonan mereka terbungkus oleh pakaiannya di atas bahu. Jadi mancinya itu dibungkus oleh pakaiannya, di tenteng gitu ya. Harus bersegera pergi, jadi berburu-buru, bergesa-gesa. Bani Israel melakukan seperti perkataan Mose. Jadi yang disuruh merampasi itu ya. Mereka meminta barang-barang perak dan barang-barang emas serta kain dari orang-orang Misraim. Jadi mereka terpaksa memberi biar segera pergi. Adonai telah memberi umat itu kemurahan di mata orang Misraim. Jadi senang, jadi aneh ya. Jadi umat itu membuat mereka senang memberi. Dan umat itu memberi. Oke, ini umat ini maksudnya umat Israel ya. Umat itu membuat mereka, nah merekanya Mesir. Demikianlah mereka memoroti orang Misraim. Ya, kasihan ini. Bani Israel berangkat dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang. Wah, bayangkan 600.000 orang laki-laki. Jadi belum termasuk anak-anak istri. Dia 600.000, berarti istrinya ya 600.000. Karena kata lelaki itu bisa dianggap lelaki yang menikah gitu ya, laki dewasa. Karena mereka juga nikah muda kan, belasan sudah menikah. Belum termasuk anak-anak. Jadi banyak sekali ini kakek neneknya gitu ya. Bisa jutaan gitu ya. Bisa 2 juta mungkin kalau misalnya suami istri 1,2 juta, anak-anak berapa? Bisa lebih itu. Kakek nenek itu. Nah ini
juga banyak orang berbaur pergi bersama mereka. Banyak orang. Nah, ini banyak orangnya apakah orang Israel saja atau non Israel? Jangan-jangan juga non Israel gitu ya. Makanya ada beberapa kelompok etnis non Israel yang ikut eksodus gitu ya. Jadi yang budaknya Mesir bukan hanya Israel gitu. Jadi makanya di beberapa orang Kenya atau apa itu kayaknya juga non Israel gitu ya. Banyak orang berbaur pergi bersama mereka, bahkan kawanan domba dan kawanan lembu serta ternak yang sangat banyak. Lalu mereka memanggang adonan yang mereka bawa keluar dari Misraim. Jadi yang tergesa-gesa dari langsung harus segera pergi ya. Karena hal itu tidak berarti, sebab mereka diusir keluar dari Misraim dan mereka tidak dapat berlambat-lambat, bahkan juga tidak mempersiapkan bekal. Jadi karena ragi itu kan perlu proses cukup lama ya, beberapa jam gitu. Jadi adonannya tidak sempat diberi ragi gitu. Jadi, makanya roti tidak beragi. Lama berdiamnya Bani Israel ketika mereka tinggal di Misraim adalah 430 tahun. Jadi 430 tahun. Terjadilah pada akhir 430 tahun, bahkan pada hari yang sama ini terjadilah seluruh pasukan Adonai keluar dari tanah Misraim. Jadi kata pasukan ini merujuk ke komunitas itu ya. Bukan hanya sekedar kata pasukan tentara gitu, tapi lebih ke kerumunan gitu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Adonai untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Malam seperti itulah malam berjaga-jaga bagi Adonai. Diulang ya. Jadi ada paralelisme, dua anak kalimat dua kali ya. Kalimatnya dua kali. Di malam itu berjaga-jaga, di bawah juga ada. Untuk seluruh Bani Israel, untuk generasi-generasi mereka. Jadi memang paralelisme ini ciri khas sastra Yahudi. Adonai bersabda kepada Mose dan Aharon, inilah ketetapan Paskah, tiap bani lain tidak boleh makan daripadanya. Jadi yang Paskah ini hanya Israel. Namun setiap budak manusia yang dibeli dengan uang, ketika kamu sudah menyunatnya, maka dia boleh memakan. Jadi setiap orang yang kalau zaman dulu etnis ya, satu etnis hanya orang Israel, yang kedua budak. Terus sunat. Nah sunat itu kan sebenarnya lebih ke agama gitu. Jadi kalau orang bersunat berarti dia orang Yahudi. Kalau dia simpatisan Yahudi atau pengikut Yahudi ya tandanya sunat gitu ya. Jadi setiap orang yang disunat berarti dia mengakui diri beragama Yahudi, begitu. Jadi walaupun dia budak, etnisnya bukan Israel, kalau dia disunat ya dia Yahudi, pemahamannya begitu. Nah, itu salah satu syarat. Jadi kalau orang-orang etnis non Yahudi disunat ya dia dianggap beragama Yahudi. Nah ini penting di dalam nanti secara hukum gitu, apakah orang Kristen juga sunat gitu. Kalau dia memakai ini ya bisa juga gitu, jadi bisa mengharuskan orang Kristen bersunat. Tetapi pandangan seperti Paulus ternyata juga tidak saklek ke sini ya. Jadi Paulus sendiri kalau nggak salah tidak terlalu mengharuskan orang sunat. Itu sepertinya ya. Nanti mungkin baru ditinjau lagi ayat-ayatnya. Tapi sejauh ini ya saya lihat Paulus tidak terlalu menekankan soal itu. Karena pada konsili Yerusalem di Kisah 15 memang Paulus ini mewakili bangsa Yunani non Yahudi yang tidak mengharuskan. Jadi pandangan Paulus tidak mengharuskan orang-orang Yunani mengikuti aturan-aturan Yahudi gitu. Yang penting mengakui salib, intinya begitu. Kalau Paulus sepertinya kesannya seperti itu. Walaupun tidak semuanya ditinggalkan gitu. Tetapi nampaknya Paulus memang cukup mengurangi banyak aturan-aturan yang
dahulu untuk Yahudi, terus yang untuk Yunani dikurangi gitu. Tetapi ada diputuskan oleh Yakobus itu kan masih ada, misalnya makan darah, hewan berhala, daging berhala gitu ya, percabulan dan sebagainya gitu. Intinya kalau dari ayat ini berarti sunat itu menjadi tanda beragama Yahudi. Oke, pendatang dan orang upahan tidak boleh memakan. Jadi, pendatang itu non-Jewish, orang upahan itu berarti pegawai yang bukan etnis Yahudi tidak boleh, hanya budak gitu. Haruslah itu dimakan dalam sebuah rumah, dan engkau tidak boleh membawa keluar daging itu dari rumah. Kamu tidak boleh mematahkan satu tulang pun daripadanya. Jadi tidak boleh satu tulang pun patah. Nah, biasanya ini nanti dikaitkan dengan Yesus ya, jasmaninya tidak boleh ada tulang yang patah. Makanya kalau waktu yang lain itu kan, kalau di film itu kan diilustrasikan para korban salib, para pelaku ya, penjahat yang disalib itu ada yang matinya ditusuk atau dipukul kakinya supaya segera mati. Jadi kalau kakinya sobek, patah, tulangnya patah itu kan darahnya keluar, jadi matinya cepat. Nah, untuk Yesus tidak ada itu, hanya ditusuk perut. Perut kan bukan tulang, perut itu kan organ, jadi bukan tulang, tulangnya tidak ada yang patah. Oke, terus mana lagi? Seluruh jemaat Israel harus mempersiapkannya. Nah, ini jika ada pendatang. Jadi dikatakan pendatang dan orang upahan tidak boleh makan. Tapi jika ada pengembara menumpang dan ingin merayakan Paskah, maka laki-lakinya harus disunat. Jadi tanda disunat itu boleh Paskahan. Kemudian barulah dia boleh datang merayakan. Dia akan dianggap sebagai penduduk asli negeri itu. Jadi yang tidak bersunat tidak boleh. Jadi sunat itu menjadi tanda agama Yahudi, intinya begitu. Satu Torah ini, satu hukum ini berlaku untuk penduduk asli dan untuk pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Jadi aturannya sama, harus sunat. Kalau nggak sunat nggak boleh ikut Paskah. Seluruh Bani Israel berbuat seperti yang telah Adonai perintahkan kepada Mose dan Aharon. Demikianlah mereka merayakannya. Terjadilah pada hari yang sama itu Adonai membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir bersama pasukannya. Oke, ini pasal 12 agak panjang. Ada banyak pemahaman yang ini ya, yang bisa didapatkan dari pasal 12. Oke, belajar apa dari pasal 12? Nah, di sini ada permulaan perintah ya ke kalender religius. Jadi bulan ini menjadi permulaan bulan-bulan, artinya itu kalender religius. Sebelumnya ada kalender sipil, makanya sampai sekarang ada dua kalender ya. Kalender sipil, kalender negara, dan kalender religius. Agak beda. Bedanya di permulaan bulan, permulaan tahunnya beda. Nah, kalau Paskah itu kalau di kalender religius jadi permulaan bulan, jadi bulan Paskah itu ya. Kalau di sipil itu beda lagi, September kalau nggak salah. Jadi Septembernya kalender sipil, kemudian ini perhitungan Masehi ya, kita perbandingannya ke perhitungan Masehi. Kira-kira September lah, bukan September tapi kira-kira September Oktober. Kemudian yang Paskah itu kan biasanya Maret April lah. Jadi Maret April ini permulaan tahun bagi kalender religius. Kemudian September Oktober itu kalender sipil, kalender negara lah gitu ya, kalender publik. Itu oke. Jadi ada hitungan kambingnya berdasarkan porsi makan karena harus habis ya. Jadi kenapa porsi makan? Karena harus habis, tidak boleh sisa. Kalau kelebihan makannya, kelebihan dagingnya kasihan.
nggak bisa habis kan, harus dibakar, jadi buang-buang sumber daya. Kambingnya harus sempurna jantan, itu syarat. Oke, nah dari Paskah sendiri, dari ini saya belajarnya tadi, sosok Tuhan itu berjalan di bumi di sini ya. Jadi ada pembinasa gitu ya, agak unik gitu ya. Jadi Adonai akan melintas ini yang melintasnya apa? Fisik, melintas di bumi itu. Jadi yang mengizinkan adalah pembinasa. Di sini pembinasa ini malaikat yang beda pribadi dengan yang melintas. Jadi Adonainya beda dengan pembinasa. Jadi beda ya. Jadi Adonai hanya menandai aja, oh itu ada darah, jangan gitu ya. Jadi dia melihat dulu ada darah enggak. Kalau enggak ada, dia suruh masuk pembinasa. Kalau enggak ada darah, dia dilarang masuk. Gitu. Jadi ketetapan. Terus yang kedua, Pak, orang-orang harus disunat gitu ya. Jadi yang boleh makan tadi harus orang bersunat. Nah, ini konsep anugerah gitu ya. Jadi pembinasa itu tidak akan masuk ke rumah yang ada darahnya, jadi rumah gitu ya, himpunan. Nah, orang asing, pengembara tidak boleh ikut makan. Tapi kalau mereka masuk ke situ, ke rumah orang Israel, ya mereka aman. Ini konsep anugerah. Kan anugerah itu adalah pelindung gitu ya. Kalau kita ada di dalam suatu tempat perlindungan yang dijaga oleh darah salib, maka kita aman. Kalau kita keluar dari tempat itu, kita dibinasakan. Jadi pembinasa itu tidak akan menyentuh himpunan rumah yang ada darahnya. Itu pemahamannya begitu. Nah, rumah ini apa? Kalau sekarang ya rumah ini lebih luas dari sekedar rumah fisik gitu ya. Jadi kalau orang diberi tanda darah, kalau nanti di kitab Daniel kemana itu, tanda T, huruf taf itu ya, maka dia akan aman, tidak dibinasakan. Ini berkaitan dengan keselamatan kekal. Jadi barang siapa menerima darah salib, diberi tanda taf, dia tidak akan dibinasakan malaikat pembinasa. Jadi malaikat pembinasa akan lewat gitu, nggak akan menyentuh. Makanya kalau orang tidak menerima tanda salib, tanda taf itu, ya itu tidak akan dilewat, tidak akan diselamatkan. Makanya kata Paskah dalam bahasa Inggris itu kan Passover ya. Jadi Passover itu kan melewati di atas. Jadi itu terjemahan dari yang ini, Exodus ini, keluaran ini. Dikatakan Adonai akan lewat di atas pintu. Jadi kalau ada darah, oh enggak usah gitu. Passover, dilompati gitu ya. Rumahmu akan dilewati kebinasaan. Kebinasaan akan lewat saja, tidak akan masuk ke rumahmu. Kebinasaan tidak akan masuk ke tubuhmu gitu ya. Jadi, khususnya yang di sini contohnya adalah anak sulung. Jadi kalau ada anak sulung dilindungi darah salib, ya tidak akan kena. Kalau nggak ada darah domba, kena gitu. Jadi, orang Kristen bisa mengimani keselamatan salib dengan contoh Paskah ini. Jadi pembinasa tidak akan masuk ke rumah. Nah, rumah ini ya bait suci di PB itu kan kita. Setiap individual itu bisa menjadi bait suci kalau di dalamnya ada Tuhan, ada roh Tuhan. Ya, demikianlah yang saya pelajari dari pasal 12 dari Keluaran. Mungkin Anda punya mendapatkan kesan-kesan atau pelajaran yang berbeda, silahkan komen, silahkan juga merenungkannya masing-masing. Tuhan hidup bersama kita. Amin.